Baik, kita akan mempelajari profil, tekstur, struktur, dan konsistensi tanah. Profil tanah adalah penampang vertikal tanah dimulai dari permukaan sampai lapisan bahan induk di bawah tanah. Tujuan mengetahui profil tanah untuk mengetahui sifat fisik, kimia, dan biologi tanah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses perkembangan tanah. Proses yang pertama adalah proses akumulasi bahan organik yang mengakibatkan terbentuknya horizon O yang mempunyai ciri pembentukan humus, gambut, dan gel organomineral. Proses yang kedua, eliviasi membentuk horizon A mempunyai ciri berupa pencucian basah, latosolisasi, dan fotsolisasi. Yang ketiga, proses iluviasi membentuk horizon B mempunyai ciri seperti akumulasi kapur, liat, besi, pembentukan zolonet, dan lain-lain. Proses yang keempat adalah diferensiasi horizon. Proses ini terjadi akibat dari proses sebelumnya. Dalam perkembangannya, tanah itu dibagi menjadi beberapa horizon. Yang pertama adalah horizon O yang paling atas atau biasa disebut topsoil, tempat di mana tumbuhan tumbuh. Terus yang kedua A, E, B, C, dan R. R yang paling bawah itu adalah batuan induk atau yang biasa disebut bedrock. Lebihnya kalian bisa membaca sendiri kemudian dicatat. Batasan-batasan horizon tanah. Bisa kalian baca lagi tuh. Dipahami kan, nampak jelas tuh perbedaannya atas, bawah, tengah, dan yang paling bawah. Kalau kalian pernah bikin lubang sedalam sekitar 2 meter, di situ akan nampak jelas perbedaan warna-warna tanah, warnanya dan batasan-batasannya. Tekstur tanah merupakan perbandingan relatif fraksi tanah, debu, liat pada suatu massa tanah yang dinyatakan dalam persen. Perbedaan fraksi pasir, fraksi debu, dan fraksi liat bisa dilihat, dibaca, kemudian dipahami. Struktur tanah adalah suatu susunan partikel-partikel tanah yang saling mengikat dan membentuk agregat tanah. Tipe-tipe dan bentuk struktur tanah. Yang pertama adalah bulat atau granular berbentuk seperti butir-butir lepas. Yang kedua tipe remah atau kram, itu bentuknya seperti butir-butir tanah yang saling mengikat seperti irisan roti. Yang ketiga itu adalah lempeng atau plati, di mana mempunyai ukuran horizontal lebih besar daripada ukuran vertikal. Yang keempat kubus atau blocky, ini dibagi menjadi dua, yaitu gumpalan bersudut dan gumpalan membulat. Yang kelima itu adalah tipe tiang, mempunyai ukuran vertikal lebih besar daripada ukuran horizontal. Ini menjadi dua juga, yang pertama itu prismatik dan kolumnar. Ini adalah contoh penampakan dari tipe-tipe tanah. Bisa kalian lihat perbedaannya dari satu tipe dengan tipe yang lainnya. Terlihat bukan? Ada yang memanjang, ada yang berbentuk gumpalan. Selanjutnya, konsistensi tanah adalah derajat kohesi dan adhesi di antara partikel tanah dan ketahanan massa tanah terhadap perubahan bentuk oleh tekanan dan kekuatan yang merubah bentuk tanah. Cara menentukan konsistensi tanah di lapangan yaitu dengan cara memijat tanah dalam berbagai keadaan kandungan air di antara ibu jari dan telunjuk, dipencet-pencet begitu. Konsistensi tanah dibagi menjadi 3, yaitu tanah basah, tanah lembab, dan tanah kering. Ciri-cirinya bisa kalian baca kemudian dicatat. Materinya sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Yang penting-penting dicatat. See you again. Bye.